Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Ada satu pertanyaan yang masuk. Shalom Bu Ruth, saya mau tanya, kenapa ya terkadang kalau hal-hal yang kita ini hanya pingin jadi, biasanya kan kita bicara dalam hati, tidak sampai kita doakan, karena mungkin menurut kita sepele, atau kadang kita tidak terlalu berharap bisa terkabul, malah tiba-tiba diberikan. Tapi kenapa ya yang kita butuhkan sampai kita doakan sungguh-sungguh, bahkan puasa, malah belum terkabul. Terima kasih sebelumnya, God bless. Honestly ya, buat temen yang nanya ini, jujur, saya juga loh sering ngalamin. Dan saya juga sering tanya seperti itu. Saya mikir gini, kenapa ya? Malah nggak terlalu sampai ngoyo, cuman ya kepengen tapi nggak sampai gimana gitu loh. Malah cepet dapetnya. Yang diseriusi sampai sungguh-sungguh, bertahun-tahun nggak dikasih. Saya juga bertahun-tahun juga cari jawabannya kenapa. Tapi saya tuh mulai mikir gini loh. Pernah nggak kalian itu ngalamin sering waktu kita cari barang, kita tuh ngomong gini, barang nih ya, kalau dicari pas dibutuhkan, dicari nggak ketemu. Pas kita nggak nyari, malah ketemu. Saudara pernah nggak mengucapkan kata-kata seperti itu? Nah, saya sering mengucapkan kata-kata seperti itu pada waktu cari barang. Saya pikir-pikir kenapa ya? Salah satu pemikiran saya seperti begini. Kalau kita pas cari barang, kita kan fokus ke situ. Nggak ketemu, jadi rasanya tuh tambah lama gitu. Tapi waktu kita tuh nggak nyari, karena memang kita nggak konsen ke sana. Kita nggak mikirin ke sana, tahu-tahu ketemu. Tapi tahu-taunya itu bisa cukup lama. Loh, ini nggak dicari, ini dulu yang kita cari, ternyata nongol. Kita nggak kerasa, padahal waktu jeda dari kita dulu nyari sampai ketemu itu bisa 1 tahun lebih. Tapi kenapa waktu kita ngomong, ya pas nggak dicari ketemu, karena kita memang nggak konsen ke sana. Jadi ya ketemu gitu loh. Jadi menurut saya tuh seperti begini, kenapa yang kita nggak terlalu sampai ngoyo tuh malah dapet? Karena perjalanan waktunya kita nggak kerasa, jadi tahu-tahu dapet gitu loh. Tahu-tahu dapet, mungkin itu yang pemikiran saya ya. Tapi yang kita sungguh-sungguh kerjai, apa yang kejar, makin ngoyo. Nah saudara, orang tuh kan makin kepingin tuh kan tambah kerasa lama gitu kan. Istilahnya orang itu gini loh, orang kalau kebelet pipis, pengen kencing, jeda 5 menit aja rasanya lama sekali, bener kan? Tapi kalau orang nggak kebelet pipis, ya kita nggak kerasa, tahu-tahu jam sudah bergulir 2 jam, kita nggak kepingin pipis. Menurut saya kira-kira itu analogi saya ya. Jadi kenapa yang kita malah nggak terlalu seriusin untuk doakan? Karena kita nggak mikir ke sana. Karena kita nggak fokus ke sana. Karena pikiran kita ke tempat lain. Sehingga waktu bergulir itu nggak kerasa. Sedangkan ya sama seperti kebelet pipis tadi. Karena kita fokus kebelet pipis. Akhirnya tambah kerasa lama banget ini nggak sampai-sampai. Aduh lama banget ini pintu toilet nggak buka-buka. Jadi saya tuh sering ngomong begini sama teman-teman. Orang itu di dalam doa itu kayak orang saudara, main layang-layang. Kadang-kadang kita itu perlu tarik ulur. Artinya jangan ditarik terlalu kenceng karena layang-layang itu bisa putus. Kadang-kadang kita itu dalam mendoakan atau menginginkan sesuatu, kita tuh perlu belajar untuk yang namanya ngomong sama Tuhan, tapi belajar untuk tidak terlalu ngoyo ke sana, tidak terlalu gandolin ke sana, sehingga tanpa kita sadarin apa yang kita minta itu sudah jadi berhala. Dan kalau kita sudah memberhala ke sana, mau makan ingat itu, mau tidur ingat itu, melulu itu, perjalanan kita akan tambah jauh. Dan sesuatu yang dalam tanda kutip seperti menjadi berhala buat kita itu juga bahaya juga, malah nggak dapat. Jadi kata orang tua-tua zaman dulu ya, kalau main layang-layang ya kadang-kadang kita harus rela ulurin sedikit. Saudara,
belajar untuk menikmati hidup. Jadi kalau memang sudah ngomong, udah minta, belum dikasih, coba alihkan, jangan terlalu fokus di sana terus. Karena semakin fokus di sana, semakin lama perjalanan kerasanya. Tapi coba didistract ke yang lain, melayani Tuhan, mengisi kehidupan dengan yang memuliakan Tuhan. Coba ganti dengan yang lain lah. Tiba-tiba kita enggak kerasa perjalanan kita udah nunggu 1 tahun mungkin, malah dapet. Jadi mungkin ini satu tips simple ya, jangan terlalu fokus di situ. Saya ingat kita pengkhotbah bilang begini, lemparkan rotimu ke air. Engkau akan menerimanya kembali tidak lama setelah itu. Roti itu kan bicara sesuatu yang yang penting banget, yang berharga. Nah, saudara bayangkan kalau orang tuh pegang satu roti, terus disuruh lemparkan ke air, lo kan buang gitu loh. Tapi firman Tuhan bilang begini hikmatnya di dalam pengkhotbah itu, kamu akan mendapatkannya kembali tidak lama setelah itu. Jadi sometimes kita tuh perlu belajar untuk rilis, perlu belajar untuk lepasin. Sehingga ketika kita tuh belajar ngelepasin, kata Alkitab justru itu kita akan makin mendapatkan. Karena kita juga menunjukkan ke Tuhan bahwa buat kita Tuhan itu cukup. Kalaupun doa yang satu itu belum dikasih, apakah kita bisa berkata, I love you and you are enough for me. Engkau adalah cukup buat saya. Saya berdoa mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara ya. Tuhan memberkati.